Ketukan itu terlalu pelan untuk membangunkan kota, namun cukup keras untuk membangunkan takdir. Abu Nawas terbangun dari tidurnya ketika malam Baghdad masih menggenggam sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada suara langkah, hanya pintu kayu yang disentuh perlahan. Seolah tangan di luar sana ragu mengganggu, namun terpaksa. Saat pintu dibuka, seorang pengembara tua berdiri di depan pintu. Jubahnya kelabu, wajahnya tenang seperti sumur tua yang menyimpan rahasia berabad-abad. Tanpa memperkenalkan diri, orang tua itu menyerahkan secari kain kecil. Di dalamnya, pasir hitam berkilau redup, seakan menyerap cahaya lampu minyak. Orang tua itu kemudian berkata dengan suara yang sangat pelan, "Jika kota ini ingin selamat, temukan makna di balik pasir." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ancaman. Abu Nawas hendak bertanya tentang asalnya, tentang bahaya yang dimaksud, tentang dirinya. Namun, angin malam tiba-tiba berembus kencang. Dalam satu kedipan mata, pengembara tua itu lenyap. Ia menghilang begitu saja. Detik berikutnya, lonceng istana berdentang dari kejauhan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali. Dentungan lonceng pertanda yang hanya dibunyikan saat kekuasaan dalam bahaya. Abu Nawas menatap pasir hitam di tangannya. Dingin, berat, hidup. Ia menarik napas panjang sambil melihat ke pasir yang ada di tangannya. Ia tahu, malam ini bukan sekadar gangguan tidur, melainkan awal dari sesuatu yang akan menguji akal, iman, dan niatnya sendiri. Pasir itu tidak berubah bentuk. Yang berubah adalah hati orang yang menyentuhnya. Pagi belum sepenuhnya lahir, ketika Abu Nawas duduk menatap pasir hitam yang ada di telapak tangannya. Ia membaginya ke dalam 2 kantong. Anehnya, beratnya tetap sama. Tidak berkurang dan bertambah. Rasa ingin tahu berubah menjadi godaan. Di pasar, ia menukarnya dengan dinar. Namun begitu uang berpindah tangan, pasir itu runtuh menjadi abu kelabu. Tidak bercahaya dan tidak bernilai. Pedagang itu memaki, dan Abu Nawas menelan rasa malu. Abu Nawas berjalan pulang melewati gang sempit, ketika seorang fakir tua menengadahkan tangan. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menuangkan sisa pasir ke tangan pengemis itu. Seketika, butiran hitam berkilau, memantulkan cahaya pagi seperti bintang yang jatuh ke bumi. Fakir itu tersenyum-senyum yang terlalu tenang untuk orang yang lapar. Saat itu, dada Abu Nawas bergetar. Pasir itu tidak memilih kaya atau miskin. Ia memilih niat. Ia mengerti sekarang pasir itu adalah timbangan, dan dirinya adalah bejana yang diuji. Setiap maksud tersembunyi, setiap keinginan cepat kaya, akan terbaca tanpa ampun. Ia bisa memanfaatkannya menjadi kaya, terkenal, ditakuti. Namun ia memilih langkah lain. Ia memutuskan mencari asal pasir itu, bukan untuk memilikinya, melainkan agar tak lagi dimiliki oleh godaan. Abu Nawas tiba di pasar yang tak tercatat di peta, muncul hanya ketika fajar menjelang pagi. Lapak-lapak berdiri sunyi, tanpa ada teriakan, tanpa ada tawar-menawar. Di tengah pasar itu, sebuah cermin tinggi bersandar, permukaannya bening namun hampa. Kemudian, seorang pedagang tanpa wajah berbicara pada Abu Nawas. "Lihatlah, kalau engkau berani." Abu Nawas melangkah maju. Anehnya, ketika Abu Nawas bercermin, tubuhnya tak muncul di sana. Tak ada bayangan, tak ada pantulan, hanya kekosongan yang berdenyut. Lalu perlahan, sesuatu terlihat di permukaan cermin, yaitu dirinya sendiri. Namun bertahta, diselimuti sorak, mulutnya tersenyum terlalu puas, dadanya sesak. Ia sadar, cermin itu bukan menolak tubuhnya, melainkan menolak kebohongan yang ia sembunyikan dari diri sendiri. Ingin diakui, ingin dipuji, ingin disebut bijak tanpa harus rendah. Abu Nawas mengangkat tangan, hendak menyentuh pantulan itu. Namun cermin bergetar hebat, retakannya menjala seperti petir. Bayangan mahkota runtuh, hancur menjadi serpihan cahaya. Kesombongan adalah topeng paling halus. Sermini Tupeka. Pasar memudar seperti asap ditelan matahari. Di hadapan Abu Nawas, terbentang jalan menuju gurun panjang. Ia menarik napas dalam. Jika pasir menguji niat, maka perjalanan ini akan menguji hatinya. Dan ia belum tahu mana yang lebih berat. Langkah Abu Nawas tenggelam dalam gurun pasir panas, sementara matahari menggantung tanpa belas kasihan. Setiap hembusan angin terasa seperti bisikan yang menilai akan sesuatu. Di tempat ini, tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada dinding untuk bersandar. Hanya dirinya yang ada di gurun pasir yang panas, dan isi kepalanya yang berisik. Pada awalnya, ia mengeluh tentang panas, tentang haus, tentang perjalanan yang tak menjanjikan apa-apa. Seketika angin di depannya berputar kencang, pasir beterbangan, menutup jejak langkahnya sendiri, jalan di depannya tiba-tiba hilang. Abu Nawas terhenti. Dadanya berdebar.
Ia sadar, gurun ini bisa mendengar. Ia menunduk, menghela napas panjang, lalu berkata dengan lembut. Bukan keluhan, bukan permintaan besar. Hanya syukur karena masih diberi langkah, masih diberi kesadaran. Angin melembut, padai mireda. Di kejauhan, garis jalan kembali terlihat samar. Setiap kali pikirannya kembali sombong, pasir menelan kakinya. Setiap kali ia jujur pada ketakutannya, tanah kembali normal menopang kakinya. Gurun itu bukan menguji kekuatan tubuhnya, melainkan arah batinnya. Menjelang senja, Abu Nawas paham. Doa bukan tentang kata yang lantang, melainkan keikhlasan yang ada dari hati yang terdalam. Dan perjalanan ini akan panjang selama ia masih lebih sering mengeluh daripada berserah diri. Abu Nawas melanjutkan langkahnya, kini dengan mulut terdiam dan hati yang mulai ikhlas. Ada kekosongan yang tak bisa diisi apapun kecuali kejujuran. Di tengah gurun, Abu Nawas menemukan sebuah sumur tua berdiri sendirian, bibir batunya retak, talinya menjuntai seperti urat nadi yang kelelahan. Abu Nawas menurunkan timba. 1 tarikan, 2 tarikan. Tali terus meluncur tanpa bunyi air. Seolah sumur itu menelan harapan tanpa sisa. Dahaga yang menggerogoti. Pikiran mulai berisik. Ia hampir menyerah ketika seorang anak kecil muncul entah dari mana, duduk di tepi sumur sambil menatap kosong dan berkata, Sumur ini tidak meminta air, ia meminta niat. Abu Nawas terdiam. Ia mengikat timba kembali, lalu menutup mata. Tak ada permohonan panjang, tak ada janji besar. Hanya pengakuan jujur bahwa ia lelah, bahwa ia takut, bahwa ia tak sepenuhnya suci dari keinginan dipuji. Ia menjatuhkan timba. Kali ini, terdengar bunyi. Air naik perlahan, jernih, dingin, memantulkan wajahnya apa adanya tanpa mahkota, tanpa topeng. Saat ia meneguknya, dadanya terasa ringan. Seolah beban yang lama disembunyikan, akhirnya dilepaskan. Anak itu tiba-tiba telah lenyap. Abu Nawas mengerti sekarang. Yang tak berdasar bukanlah sumur, melainkan hati yang menolak mengaku. Selama itu, apapun yang diturunkan akan hilang. Ia mengikat kembali timba. Perjalanan Abu Nawas belum selesai. Namun ia tak lagi takut pada kekosongan, karena kini ia tahu cara mengisinya. Ia berangkat membawa rasa ingin tahu dan pulang dengan kehilangan yang paling menenangkan. Abu Nawas berdiri di ambang Baghdad saat fajar menyentuh kubah-kubah kota. Tak ada sorak, tak ada sambutan. Tangannya kosong. Pasir hitam telah tiada. Jam takdir telah berhenti berputar. Dan perjalanan panjang itu berakhir tanpa satupun benda untuk dipamerkan. Namun justru disitulah dadanya terasa penuh. Ia teringat ketukan di tengah malam, godaan dinar, cermin kesombongan, gurun yang mendengar keluh, sumur yang menuntut kejujuran. Semua bukan untuk memberinya kekuatan, melainkan melucutinya perlahan. Dari ambisi, dari ingin diakui, dari keinginan menjadi lebih tinggi daripada yang lain. Di istana, lonceng tak lagi berdentang panik. Di pasar, orang-orang berjalan tanpa bayangan ketakutan. Kota selamat bukan karena keajaiban besar, melainkan karena satu pelajaran kecil yang menular. Menjaga niat sebelum menjaga nama. Seseorang bertanya padanya, Apa yang kau bawa dari perjalanan itu, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum tipis dan berkata, Aku pulang tanpa membawa apa-apa, dan itu yang paling berat untuk dipelajari. Ia melangkah masuk ke kota, menyatu dengan keramaian, tak lagi berbeda, tak lagi ingin tampak bijak. Karena ia tahu, kini petualangan sejati tidak berakhir ketika tujuan tercapai, melainkan ketika hati berhenti ingin memiliki segalanya.